Kalau gitu bukan Madiun, Badiun aja kalau gitu. Iya. Bukan Bandung, bukan Bandung, Bandung. Gitu aja. Oh. Itu tidak apa namanya? Tidak ada salah apa satupun indikasi bahwa Baka itu adalah Mekah, nggak ada. Begitu, Bang. Iya sih, memang racun itu namanya mabuk agama itu, Bang. Kebanyakan orang yang, maaf tapi ya, ini orang Indonesia memang akhirnya agak jongkok semua rata-rata. Jadi pemahaman agamanya itu gampang dibelokkan oleh oknum-oknum tertentu. Apalagi kayak apa ya? Kalau dibilang para habib itu keturunan apa segala macam, mereka lebih. Wah, itu bisnis lagi tuh. Oh, itu bisnis kenceng itu, bro. Bayangin. Mereka sampai sini bawa botol, ya, isinya rambut. Nggak tahu rambut siapa, bisa aja itu rambut istrinya. Dibilang katanya, ini rambut Nabi. Langsung umat muslim. Dipeluk rambut lagi. Nangis. Tapi jangan lupa bayar dulu coy kalau mau meluk rambut Nabi. Nah itulah. Sendal. Ini sandal Nabi ini sudah. Dari mana itu bisa tahu dari mana itu sendalnya Muhammad? Bagaimana ininya? Ujiannya bagaimana? Nah, itu makanya, Bang. Banyak sekarang Habib, dalam tanda kutip, Habib ngaku turunan Nabi, ya kan? Air bekas cucian kakinya diminum sama anu. Udah lihat videonya? Belum sih, Bang. Mau kita kasih tunjuk nih. Ini ngeri nih, Bang, sadis nih ya. Saya tunjukkan bagaimana umat muslim memperlakukan keturunan Muhammad. Karena mereka mengatakan ini zuriat Nabi ini. Ini turunan Nabi, barang siapa yang mencintai, pokoknya harus dibikin ini. Sebentar ya, saya tunjukkan bagaimana umat muslim itu meminum air bekas cucian kaki. Sebentar, kita kasih tunjuk nih bekas cucian kaki yang diminum. Waduh, mana ini bekas cucian kaki? Udah hilang ini kayaknya, teman-teman. Ya pokoknya adalah, jadi bekas cucian kakinya diminum. Teman-teman nanti bisa cari sendiri, ya kan? Bagaimana turunan Nabi itu orang yang sangat dimuliakan dan lain sebagainya begitu. Padahal ayat Quran berkata, makana Muhammadun aba ahadim mir rizalikum. Muhammad itu bukanlah bapak dari satu pun laki-laki di antara kalian. Iya. Jadi mereka biasanya menegaskan ayat-ayat tentang kemuliaan Muhammad. Apa ayat-ayat yang mereka ini kan? Bagaimana orang yang minum darah Muhammad itu otomatis masuk surga? Iya. Ada gitu, Bang? Ada hadisnya. Barang siapa yang minum darah Muhammad, itu tubuhnya itu tidak akan disentuh api neraka nih ya. Ini banyak abang yang tidak tahu nih. Minum darah Nabi nih ya. Bagaimana ada orang minum darah Nabi? Nih Muhammad ya. Nih coba, ini kalau yang ngomong ini pasti abang langsung percaya nih, karena ini ustadz yang diperhitungkan di Indonesia ya. Coba ustadz siapa? Siapa? Ini sangat terkenal ini ustadznya, pasti Anda akan langsung tahu suara siapa ini. Dengar ya. Suaranya pasti sangat familiar bagi Anda. Coba, nih. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam. Iya, tahu. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku haram disentuh api neraka. Darah Nabi SAW
Darah kawan antum jangan antum minum. Dracula. Lihat betapa standar gandanya di situ. Kalau orang minum darah Muhammad, tubuhnya haram disentuh api neraka. Tapi kalau Anda minum darah teman antum, antum Dracula. Loh, ini kan standar ganda. Sama, Muhammad manusia, teman antum manusia. Kalau Anda minum darah teman antum, Dracula. Kalau minum darah Muhammad, bukan Dracula. Ini namanya standar Bang. ganda. Itu dongeng itu. Standar Dongeng. ganda. Dongeng itu, Bang. Artinya apa? Sebenarnya saya tahu gini loh. Di dalam Al-Quran itu dilarang mengkonsumsi darah. Ada Ya, ayatnya. betul. Janganlah kamu memakan bangkai, darah hewan yang tidak disembelih dengan menyebut asma Allah. Betul? Nah, kemudian menurut hadis tadi ada orang minum darahnya Muhammad secara sengaja. Ketika darah Muhammad diminum, seolah-olah Muhammad tidak peduli dengan ayat Al-Quran. Dia malah mengatakan, orang yang darahnya bercampur dengan darahku haram disentuh api neraka. Hadis ini saya teliti, Bang, saya teliti. Saya sampai pada satu muara apa? Ternyata memang hadis itu digunakan oleh para dalam tanda kutip turunan Muhammad supaya apa? Supaya mereka bisa cerita kepada muslim-muslim yang unyu-unyu. Lihat nih, ya, orang yang minum darahnya Nabi yang dikatakan haram mereka disentuh api neraka. Itulah kami, di dalam diri kami mengalir darah Nabi. Sebenarnya itu maksudnya, Bang. Supaya apa? Supaya keturunan-keturunan Muhammad ini dimuliakan. Gitu. Jadi sebenarnya, Bang, saya itu meneliti ajaran agama Islam itu sudah sangat mendalam, sangat dalam sekali saya teliti ajaran agama Islam. Di dalam agama Islam itu nggak terlalu dalam masalah itu semua, tapi logikaku ya, pertanyaan itu Al-Quran atau Injil atau segala macamnya itu turunnya bagaimana sih? Atau turun berbentuk kalimat seperti itu, atau ucapan seorang rasul yang dicatat, atau gimana sih? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Jadi tidak ada kitab yang jatuh dari langit, Bang. Nggak ada. Namanya kitab tuh ditulis oleh manusia. Seperti bagaimana Injil yang kalian pegang nih. Saya kan Kristen kan. Injil yang kalian pegang ini berisi bagaimana orang menuliskan peristiwa-peristiwa atau pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh Yesus. Makanya diberitahu kepada pembacanya. Ya kan? Pada zaman ini Herodes menjadi raja di Yudea. Kemudian Pilatus menjadi wali negeri. Kemudian Kaisar Agustus pada waktu itu kaisar. Ya, ini disebutkan semua wilayahnya di sini, tempatnya di sini. Berarti itu ungkapan Yesus yang dicatat atau gimana? Iya, pengajaran-pengajaran yang dilakukan Yesus dicatat oleh para saksi mata, kemudian diberitakan dan sampailah kepada kita. Itu makanya. Nah, tetapi kalau kita membaca Al-Quran, banyak umat Islam percaya Quran tuh jatuh dari langit katanya. Lu ada Quran yang orang Islam yang percaya bahwa Quran tuh buku jatuh dari langit itu ada. Jangan dibilang saya mengada-ngada, saudara-saudara ya. Nih. Mungkin itu oknum, Bang, oknum Islam. Tapi banyak, Bang, jangan salah nih. Ya, ini diskusi saya dengan dia nih. Namanya adalah Lina. Nih, perhatikan ya. Nih. Berarti Al-Quran itu jatuh dari langit? Iya, jatuh dari langit. Buset, bukan ditulis manusia. Bukan manusia yang menulisnya. Ya, bukan ditulis manusia, tidak. Tidak masuk akal manusia boleh tulis. Saya mau tanya, saya serius saya mau tanya. Jatuhnya ketimpa kepala siapa? Berarti Al-Quran itu jatuh dari langit. Banyak, Bang, yang mengimani itu. Bahkan teman-teman saya masa kecil itu juga mengimani hal yang sama. Quran jatuh dari langit. Begitu. Iya. Padahal semua buku-buku, naskah-naskah keagamaan itu pasti ditulis oleh manusia, begitu. Dan Al-Quran itu Al-Quran itu menurut Al-Quran sendiri, ya, kalau kita baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, Al-Quran itu menjadi satu buku anonimus yang tidak diketahui penulisnya siapa.
Ya, di dalam Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak akan kita temukan siapa penulis Al-Quran. Dari ayat yang pertama Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin, dan seterusnya sampai waladolin. Gak ada. Kalau diartikan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan seterusnya. Siapa penulisnya? Ini kan seperti sebuah syair, seperti sebuah doa dari seseorang yang tidak diketahui. Iya, memang suatu saat itu akan terbongkar, Bang. Terbongkarnya dalam Al-Quran sendiri itu ada suatu hadis, kalau nggak salah itu apa hadisnya ya. Jadi Islam di akhir zaman, bahasanya di akhir zaman, iya, akan ditinggalkan. Bukan ditinggalkan, akan menjadi asing. 70 golongan atau berapa gitu. Tapi yang benar cuma satu. Iya. Jadi yang harus paham. Tahu nggak siapa satu golongan itu, Bang? Yang semua mengaku benar sih, repotnya gitu. Tapi tahu nggak siapa satu golongan itu? Yang di situ disebutkan itu apa namanya? Lupa Bang aku, Bang. Yang ada golongannya satu pokoknya. Golongan itu adalah yang murtad. Ini bahasa murtad ini apa ngambil dari Arab juga jadi? Bro, Bang, jadi. kan disebutkan bahwa Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu saja yang masuk surga, yang lainnya masuk neraka, betul? Siapakah satu golongan itu? Menurut saya, satu golongan itu adalah orang yang meninggalkan agama Islam. Ya, bercanda. Konteksnya Islam di sini yang Abang maksudkan tentang pemahaman kan? Ya, artinya begini, Bang. Sebenarnya Al-Quran itu memerintahkan supaya beriman kepada kitab-kitab yang sebelumnya, kepada Al-Quran, kepada Taurat dan Injil. Karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Ya. Iya. Tetapi Quran yang ada sekarang ini diakui juga oleh umat Muslim, itu karangan Utsman bin Affan. Iya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua, Zalikal kitabu la raiba fihi. Kitab ini. Jadi kata-kata kitab ini itu merujuk kepada sebuah buku. Sekarang coba nih, saya tes ya Bang ya. Abang percaya nggak bahwa Quran itu pertama kali difirmankan kepada Muhammad? Quran difirmankan kepada Muhammad. Menurut umat Muslim, Quran itu kan pertama kali diucapkan kepada Muhammad, betul? Ya. Nah, ketika dikatakan kepada Muhammad, Zalikal kitabu la raiba fihi, kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti kitabnya udah ada belum? Udah ada. Iya, harusnya udah ada. Sama kayak gini loh. Nasi goreng ini saya berikan kepada kamu. Harusnya nasi gorengnya udah ada. Nggak mungkin nasi gorengnya adanya waktu yang udah mati. Orang yang saya ajak bicara udah mati, nggak mungkin. Misal saya ngomong sama abang nih. Saya ngomong sama Anda, saya bilang gini, Bang, nasi goreng ini adalah nasi goreng yang paling enak. Mungkin nggak nasi gorengnya adanya besok setelah abang sudah meninggal? Kan nggak mungkin. Nah, di dalam surat Al-Baqarah itu, kitab ini tidak ada keraguan, pasti itu diucapkan di zaman Muhammad. Kitabnya harusnya udah ada, tapi menurut agama Islam, kitabnya adanya sesudah Muhammad meninggal. Iya, karena memang semua akan diperdebatkan setelah pemimpinnya nggak ada, Bang. Iya, makanya sekarang ini, umat Muslim pun mengakui kitab yang ada sekarang ini dibuat atau dibukukan di zamannya Utsman bin Affan. Itu pun setelah dia melakukan pembakaran terhadap kitab-kitab lain. Iya, mushaf-mushaf Quran dibakar semua. Yang ada tinggal mushaf karangan Utsman bin Affan.
Makanya Bang. Quran yang Abang sekarang itu tahu sekali nampak. tentang Quran, Bang. Wah, kan saya 13 tahun Bang mendalami Al-Quran. Bayangin Bang, kalau Abang Motif pergi abang itu kuliah. apa? Motif. Nah, nih saya jelasin nih. Motif. Dulu itu panjang ceritanya ya. Dulu kan waktu saya kecil itu kan teman-teman saya kan muslim semua. Ya Ya. kan? Kalau bahkan kami di SD itu ngaji, kami SD ngaji. Ngaji kami dulu SD. Termasuk abang? Iya ngaji, main ke pondok pesantren, main ke sama ustadz. Karena teman-teman kan muslim semua. Ya. Dulu waktu saya kecil itu kan main sama teman saya ke biasanya kan kalau main kan nunggu dia pulang dari sholat tuh, pulang dari dia ngaji. Nah akhirnya kan saya ikutan ngaji. Nah setelah pulang ngaji baru kami main bareng. Nah jadi waktu ngaji tuh saya ini denger gitu kan. Oh kayak begini tuh ajaran agama Islam. Oh iya. Namanya masih anak-anak kan. Nah setelah itu waktu berjalan lama, adalah satu peristiwa yang membuat saya itu memikirkan sebenarnya manusia ini nanti mau kemana gitu. Kalau menurut abang? Nah itu makanya saya merenungkan manusia ini dari mana datangnya, kemudian mau kemana, bumi ini dari mana asal usulnya, siapa yang bikin semuanya ini. Nah pertanyaan-pertanyaan yang berkecimpung dan lain sebagainya itu membuat saya memikirkan sebenarnya apa kebenaran itu apa gitu. Nah akhirnya saya dalami, saya pelajari agama Islam, pelajari agama Kristen. Nah terus waktu saya belajar itu saya lihat ada orang debat-debat. Ya. Ada Zakir Naik debat begini, ada begini. Ternyata mereka debat-debatnya. Saya coba jawab. Nah akhirnya jadi seperti sekarang ini begitu. Berarti yang abang pelajari agama tentang monoteis saja bang ya? Ya, yang saya pelajari agama Islam, kemudian Kristen, kemudian Yahudi. Ya, Yang lain-lain sedikit-sedikit saya belum terlalu mendalami. Abraham lah, agama Abraham lah ya. Iya. Ya kalau monoteis memang gitu bang. Kalau saya benar berarti kamu salah. Enggak juga. Enggak, kebanyakan gitu, pasti berdebat. Kebanyakan pasti berdebat. Iya, karena begini, karena kalau kita mempelajari agama Islam dengan kita mempelajari agama Kristen, memang akhirnya nanti nggak ketemu karena bertentangan. Banyak contoh-contoh yang bertentangan dalam ajaran Islam dan Kristen. Banyak hal. Misalnya apa? Misalnya apa yang paling Anda mau pahami? Saya takutnya nanti kalau saya bahas Anda pun nggak paham. Soal apa? Makanan babi haram. Soal surga misalnya, atau soal makanan. Neraka. Gimana? Surga neraka. Iya, soal surga makanan. neraka. Coba. Surga neraka. Coba di dalam Quran ada nggak surga? Ada. Ya, terjemahannya. Tapi itu salah terjemahan itu. Salah persepsi menurut saya, bukan salah penerjemahan. Iya, jadi Salah persepsi otak sebenarnya gini bang, manusianya. kata surga, swarga, itu sebenarnya milik agama Hindu. Benar. Iya. Jadi di dalam benar. agama Hindu ada tingkat. Ada swarga, ada nirvana, kemudian ada yang paling tinggi itu namanya moksa. Itu yang paling tinggi. Ya, yang menyatu dengan alam itu Iya, namanya moksa. yang menyatu dengan Sang Pencipta, itu moksa Ya, namanya. Moksa. Nah, di bawahnya moksa itu ada nirvana, ada swarga. Nah, kosakata bahasa Hindu ini dicolong oleh Kristen dan Yahudi Indonesia, Kristen dan Islam Indonesia. Nah, akhirnya kata surga ini kita pakai di terjemahan kita, terjemahan Bible bahasa Indonesia dan terjemahan Quran bahasa Indonesia. Padahal di dalam Quran itu Allah itu akan menghadiahkan jannah. Ya, Jannah itu kebun, Bang. sih. Jannah itu kebun. Oh, surga dari mana? Kebun. Iya, Bang. Jannah dalam bahasa Arab itu surga. Kalau di Indonesia itu nggak ada jannah. Bukan Jadi, surga. Jannah itu bahasa Indonesianya itu kebun. Oh, nggak percaya. Aman. Ini yang paling inti bang, dari saya bang, paling inti. Menurut Anda itu Tuhan itu sosok atau bukan? Ya sosok lah, pribadi lah. Tetapi
Tetapi dia itu juga punya yang namanya spirit atau ruah atau roh. Nah, rohnya Tuhan. Jadi Tuhan itu pengen, kalau ini dalam ajaran agama Kristen Bang ya, Tuhan itu pengen supaya manusia itu dipenuhi dengan rohnya, roh yang daripada dia. Ya. Jadi ketika rohnya Tuhan itu hinggap atau tinggal di hati seseorang, maka seseorang itu akan mirip dengan Tuhan itu. Makanya manusia kalau di dalam Bible, kalau abang baca Quran maupun baca Bible, itu sebenarnya ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu meniupkan roh, meniupkan nafas hidup. Makanya manusia itu sebenarnya sejatinya manusia itu gambar daripada dia, citranya. Tahu kan citra? Berarti manusia itu bagian dari Tuhan atau bukan? Manusia itu sebenarnya citranya Tuhan, aslinya. Makanya manusia itu pengejawantahan daripada Tuhan di muka bumi supaya manusia itu menempati dan memelihara bumi ini. Nah, tapi gagal manusia itu. Manusia itu gagal jadi gambarnya Tuhan. Yang tadinya dia itu jadi pemelihara bumi, ya kan? Citranya Tuhan di muka bumi, mengasihi sesama manusia, merawat bumi. Yang ada sebaliknya. Yang ada manusia itu malah jadi gambarnya setan, ngerusak alam, ya kan, membunuhi sesamanya manusia. Nah, itu makanya jatuh manusia itu dalam dosa, gagal Adam yang pertama itu. Makanya anak keturunannya juga jadi seperti bapaknya, seperti Adam. Ya kan, anaknya membunuh sesamanya manusia dan lain sebagainya, perang sana sini, nuklir sana sini. Ya kan, sikit-sikit penggal lehernya. Itu. Ya kan? Nah, makanya Yesus datang. Yesus tuh kalau di dalam Bible, Bang, Yesus tuh Adam yang kedua. Kalau dalam Bible? Di dalam Bible Yesus tuh Adam yang kedua. Makanya dia itu nggak lahir dari hubungan seksual, dari ini, enggak. Dia Adam yang kedua. Makanya Adam yang pertama itu gagal. Dia jatuh ke dalam dosa. Nah, kemudian ada Adam yang kedua yaitu Yesus. Dia berhasil. Dikatakan dalam Bible itu dia taat sampai mati. Nah, makanya Yesus berkata, "Roh Tuhan ada padaku." Jadi ketika Yesus taat sampai mati, maka dia itu dikatakan dalam Bible dibangkitkan. Dia itu bangkit. Dia masuk kepada hidup yang kekal. Nah, jadi sebenarnya pesan Injil itu supaya manusia itu jadi seperti Yesus, menjadikan Yesus itu sebagai contohnya, contoh yang harus ditiru, biar kita itu masuk kepada hidup yang kekal juga besok. Oke. Iya. Berarti ya Yesus itu wujud Tuhan itu sendiri kan? Iya, makanya Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Dia yang mengutus aku. Itu kata Yesus. Nah, kita ini Bang harus nyontoh Yesus itu. Kalau dijahati jangan balik jahati orang. Harus mengasihi, bahkan orang yang menganiaya kita sekalipun kita harus mengampuni. Ketika Yesus diperlakukan, disalibkan, apa kata Yesus? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, biar kita itu jadi seperti Yesus. Jadi gambarnya Dia. Kembali pulih citra kita seperti sebagaimana sedia kala. Tapi jangan seperti Muhammad. Masalahnya jangan seperti Muhammad. Nah itu Bang. Kenapa ada bicara Muhammad? Loh, ketika saya baca cerita tentang Muhammad Bang, waduh. Bang, 1/5 harta rampasan perang buat Muhammad. Mana? Ayo. Wanita-wanita boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Ayo, apalagi Muhammad menikahi anak di bawah umur, apalagi menyuruh manusia